Sifat orang yang memiliki mobil atau kereta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Kebetulan kemarin waktu kita tinggal di Malaysia, saya juga tinggalnya di kampung. Misalnya tuh ya, tepi jalan kan, aku mau beli ini dulu lah sayang, saya bilang gitu kan. Suami saya akan bilang, kamu turun, saya akan cari mana boleh parkir. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson, guys. Indonesia aduh sudah menggelepar kena saman atau kena razia itu. Rp150 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya mau ngereaction sebuah video, ada seorang mbak-mbak dulunya mungkin bekerja di Malaysia, terus memiliki suami orang Malaysia, terus balik kampung ke Indonesia. Dan beliau nih menceritakan pengemudi mobil ataupun pengemudi kereta ya geng ya. Kalau di Malaysia tuh seperti ini, tertib rapi, kalau mau berhenti di tepi jalan tuh mereka akan U-turn dulu supaya tidak jam kayak gitu, dan juga takut kena saman juga kalau di Malaysia kan, karena samannya itu lumayan besar juga ya geng ya. Dan ketertiban di Malaysia itu tidak sama katanya seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia udah jalannya kecil, tidak lebar, malah seenaknya aja pengendaranya ataupun pembawa mobilnya. Seperti itu ya geng ya. Itu memang faktanya sudah geng ya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan geng, ini bukan perbandingan, tapi apa salahnya kita mencontoh hal-hal baik dari negara jiran kita. Itu hal-hal baik menurut Kikinya. Kalau parking itu kan harus bagus, yaitu cantik biar supaya tidak jam di belakang. Tapi beda halnya kalau di Indonesia ya geng. Seenak mereka aja ada jualan di tepi jalan, mereka berhenti saja. Tidak tahu kena langgar ke, kena apa ke, janji mereka berhenti seenaknya aja. Kayak gitu geng. Beda halnya kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia kalau mau berhenti itu nyalakan sinyal kah, apakah gitu. Pokoknya cari tempat yang luas kayak itu supaya tidak terganggu oleh jalan-jalan pengemudi yang lainnya. Meskipun jalan di Malaysia itu besar-besar ya geng ya, tidak seperti di negara Iki, di kampung Iki jalannya udah kecil, mereka membawa mobil seenaknya aja kayak gitu ya geng ya. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Ikinya reaction buat kalian. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Saya mau share sedikit kepada kalian sifat orang yang memiliki mobil atau kereta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Kebetulan kemarin waktu kita tinggal di Malaysia, saya juga tinggalnya di kampung. Lebih tepatnya itu estate, area perkebunan. Dan sekarang di Indonesia juga saya tinggalnya itu masih lagi di kampung. Jadi kebanyakannya yang saya tengok, waktu saya dulu suami saya membawa mobil di Malaysia, misalnya tuh ya, tepi jalan kan, aku mau beli ini dulu lah sayang, saya bilang gitu kan. Suami saya akan bilang, kamu turun, saya akan cari mana boleh parkir. Suami saya akan parkir di tempat yang memang tidak mengganggu kendaraan lain, walaupun kita itu berhentinya cuma sebentar, beli ini sebentar gitu. Pasti dia akan bilang, kamu turun, saya cari parking. Atau kalau sebentar kan suami saya akan gunakan emergency lampunya gitu, tip 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 gitu pemirsa. Sebentar gitu, entah mau beli apa, terus masuk lagi ke dalam kereta gitu. Itu. Terus kalau misalkan tuh ya, kita jumpa sama orang-orang yang kita kenal, even ada kita mau bilang, mau ngomong pun, pasti kita akan cari location mana-mana boleh berhenti sembang sebentar, ngomong sebentar gitu. Kalau kami dulu di Malaysia lah. Tapi di sini saya tengok orang yang berkendara pakai mobil, udah tahu kan area-area kampung, apalagi kalau cuma area kampung, desa, kecamatan, itu selalunya tuh jalan hanya cukup untuk 2 mobil, betul tak? Kalau lori batu, lori apa mau lewat, satu mobil harus berhenti dulu, nggak boleh satu kali. Dia pun jalan, kita pun jalan, nggak bisa, betul tak? Tapi saya tengok orang pengendara mobil di sini, jumpa dia sama orang yang dikenalnya, berhenti di situ saja dia. Dekat corner pun dia akan berhenti saja, sembang, ngek di tepi jalan. Dia nggak peduli, gara-gara dia berhenti di jalan gitu kan.
Dia berhenti di jalan, orang sudah macet, dia nggak peduli. Yang penting dia akan clearkan dia ngomong-ngomong itu, gitu. Udah, itu satu. Terus yang di sini kalian tahu, misalnya kan dia dari simpang, kita di jalan utama, udah. Dia itu nggak akan tengok ke sana ke sini dan tunggu situasi dulu kapan mau masuk enggak. Hidupkan sinyal, walaupun kita di jalan utama ini dia akan masuk. Kayaknya kayak bukan saya apa ya, banyak nggak ikut aturan. Betul saya bilang, makanya kalau di sini udah gitu kebanyakannya orang yang udah bermobil, apalagi kalau area kampung ya, bukan di kota, apalagi kalau area kampung, bawa mobil agak mentereng sedikit. Contoh bawanya Pajero-nya kan, udah suka-sukanya, nggak semua tapi ya, tapi kebanyakannya sih begitu. Pernah itu ada satu orang pengendara Pajero, udah kita itu di belakang, dia mau nanya jalan gitu, Pak dari mobil, Pak, sampai bapak yang mau dia tanya itu jalan menuju mobilnya, bukan dia yang turun nanya gitu, enggak. Bapak tadi jalan menuju mobilnya, dia turunkan kaca, Pak mau ke sini dari mana jalannya ya Pak? Nah bapak itu yang bilang dia nggak akan mau turun dari mobil Pajero mah. Padahal Pajero itu banyak di kendaraan saya tengok area kampungnya. Kalau area bandar jarang orang pakai, orang kampung mah, karena dia kan bannya besar, tenaganya ekstra, kalau ada eksiden ke apa-apa lebih safe, kan begitu ya. Tapi kebanyakannya lah, nggak semuanya. Kalian setuju nggak? Guys ya, selama aku berada di Malaysia ini, aku baru ngeh loh. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah bukan sempet sih, nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson guys. Bahkan kayak gitu aku nggak pernah gitu. Aku doang yang baru ngeklakson orang. Dan ketika aku ngeklakson kayak gitu, si Ami itu langsung marah-marah, Bang Bima, tak boleh lah camtu gitu kan. Aku tanya kenapa nggak boleh kayak gitu. Karena orang di sini tuh nggak ada habit untuk ngeklakson, even itu lagi macet atau apapun, jarang banget ngeklakson. Orang yang klakson itu katanya kalau dia nggak lagi marah, pokoknya dia ada masalah pribadi gitu guys. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot, apalagi motor tot. Keren. Lihat kawan, di sini banyak sekali mobil dan parkirnya di tempat yang ditentukan ya. Seperti ini di kotak-kotak ini parkirnya. Jadi di sini kalau parkir sembarangan itu kena saman kawan. Itu samannya Rp150. Macam ini ya, aku kasih contoh nih cara parkir di Malaysia. Jadi ikut garis-garis yang ini di tepi-tepi jalan nih. Jadi masukkan saja mobil ke mobil di situ. Macam ini ya. Masukkan dengan betul, jangan melintasi garis-garis itu. Garis itu jangan dilintasi. Itu pun kena saman, mampus nanti Rp150. Aku pernah kena Rp150. Ya mau ngomong apa lagi, harus diterima. Kalau di Indonesia aduh sudah menggelepar kena saman atau kena razia itu. Rp150 itu kalau dirupiahkan berapa tuh? Hampir 500.000, bayangkan ya. Kalau kamu banyak uang ya oke lah. Tapi kalau kita ini mau beli pertalite saja mahal, apalagi kalau kena saman macam ini, habislah uang. Oke, hati-hati di sini ya. Apa yang dicakap kakaknya tuh betul banget geng, kayak gitu. Betul banget, gak ada, itu memang betul sekali kak. Ikinya memang seperti itulah kak ya. Ikinya juga tinggal di kampung kayak gitu, memang ya seperti itulah kak, memang betul. Dan lihat sendiri geng, sampai artis itu kagum dengan pengendara motor ataupun mobil yang berada di Malaysia, karena kalau di Malaysia itu sangat tertib dan paling penting itu tidak sembarangan menggunakan klakson. Beda halnya kalau di Jakarta katanya geng. Kalau di Jakarta itu lampu hijau sedikit, gak usah di Jakarta bang, di kampung giginya belum lampu hijau malu tetet satu gitu lampu hijau langsung tetet. Itu bukan mobil juga, motor pun ikut-ikutan juga bang, kayak gitu. Nah kalau masalahin parkiran tadi yang dibicarakan tadi abang tadi yang menceritakan parkir
Di Malaysia memang iya, geng, kalau parkir di Malaysia itu nggak ada yang tukang parkirnya, nggak ada jaga tukang parkirnya, kayak gitu. Tapi mereka memarking dengan secara rapi dan tertata susun rapi. Kenapa? Ya mungkin mungkin dari merekanya tuh yang membuat, apa ya, lesson pengemudi memang sudah diajarkan seperti itu ya, Kak, ya. Kasarnya juga kenapa memang memang di Indonesia tuh memang seperti itu kah? Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi ya mungkin dari pengemudinya mungkin kalau nggak, apa namanya, kalau nggak betul-betul cantik membawa kereta mungkin nggak diloloskan oleh yang membuat lesson seperti itu ya, Kak, ya. Kak Sarinya kan tadi bilang memang kurang ada yang, kurang beratur, tidak beratur kayak gitu memang di Indonesia ya. Mau gimana lagi, Kak, memang mungkin yang kayak gitu kalau di kampung mungkin nggak ada yang memiliki SIM kayak gitu ya. Ada juga yang punya, ada juga yang nggak punya, kayak gitu ya, geng, ya. Jadi maklum saja, Kak, kalau pengendara-pengendara di Indonesia ini berserabut kadang nggak tahu aturan mana yang betul dan mana yang salah, kayak gitu ya, Kak, ya. Dan seperti itu loh, geng, videonya, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa bener silahkan komen di ke bawah. Bila ada video-video yang menarik yang Ikinya ingin reaction terjumpa di TikTok ataupun kalian yang menggunakan TikTok silahkan tag TikToknya Mas Iki. Insya Allah Ikinya akan reaction di sana semua dan akan Ikinya upload di YouTube-nya Mas Iki. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah stay nonton sampai sini. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Oke, mungkin clear, ini bukan perbandingan, tapi apa salahnya kita mencontoh hal-hal yang baik dari negara jiran kita. Seperti itu pesan daripada Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.